Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini Bapak akan memperkenalkan diri Bapak. Nama Bapak Heri Hamdan SPDI, nama panggilan Pak Heri, jabatan Guru PAI dan SKI untuk kelas 3. Di sini Bapak juga menyampaikan supaya kalian selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan untuk mencegah penyebaran wabah corona yang sedang melanda dunia saat ini. Semoga pandemi ini segera berlalu. Di sini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran SKI kelas 3 dengan judul Kondisi Alam, Sosial dan Kehidupan Masyarakat Arab Sebelum Mengenal Islam. Jadi di Arab itu dulunya bukan agama Islam, tapi agama kepercayaan, yaitu menyembah berhala. Dalam video berikut ini, Bapak akan menjelaskan tentang kondisi Arab sebelum Islam datang ke daerah tersebut. Jadi sebelumnya di Arab ini dari segi kepercayaannya mereka menganut dua tipe kepercayaan, yaitu yang disebut juga dengan aliran. Yang pertama adalah Hanif, yakni kepercayaan yang masih menganut atau mengikuti Nabi Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedua, aliran atau kepercayaan Wasnia, yakni kepercayaan yang menyimpang yang mereka dapat dari nenek moyang mereka dan dijadikan sebagai kepercayaan mayoritas atau penduduk pada umumnya. Kita bahas yang pertama, kepercayaan kaum Wasnia. Kenapa kaum Wasnia yang kita bahas? Karena kita mempelajari tentang keadaan Arab sebelum Islam. Mereka menyembah malaikat, kemudian mereka menyembah jin, ruh, dan hantu. Dan selanjutnya menyembah benda-benda langit seperti bintang, bulan, dan matahari. Dan ada juga yang menyembah api dan berhala. Berhala itu adalah sejenis patung. Dan mereka sangat mempercayai bahwasannya hal-hal yang disembah itu dapat membawa manfaat bagi mereka. Lihat videonya berikut ini. Contoh kehidupan masyarakat Arab sebelum mengenal Islam. Lihat mereka pada menyembah berhala yang berbentuk binatang atau dewa-dewa. Kemudian kondisi sosial sebelum Islam. Yang pertama, meminum arak atau minuman keras bersama wanita dan
dalam perjudian, perjinahan, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kemudian mengawini dan menceraikan wanita sesuka hatinya. Kemudian perempuan yang ditinggal mati suaminya menjadi wanita atau warisan bagi mereka yang mau menguasainya. Lihat contoh video berikut ini. Di sini akan terlihat bagaimana kehidupan di sana ketika lahir bayi wanita, maka akan dikubur hidup-hidup oleh kaum jahiliyah. Karena mereka menganggap itu adalah suatu hal yang akan mendatangkan musibah bagi mereka. Lihat, mereka akan mengubur bayi tersebut hidup-hidup. Sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan. Jadi beginilah kondisi masyarakat Arab sebelum mengenal Islam. Sangat jauh dari hal-hal yang memandang tentang kemanusiaan. Kemudian selanjutnya kondisi ekonomi sebelum Islam datang di negara Arab atau daerah Arab. Yang pertama adalah perdagangan. Kemenyan, kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Jadi dari dulu sudah ada minyak wangi dari sana. Kemudian pertanian di daerah Thaif, hasilnya ialah sayur dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga, peternakan. Domba dan unta. Jadi yang terkenal di sana adalah penghasil domba dan unta. Kemudian diambil susu, daging, dan kulitnya. Lihat video penjelasan berikut ini. Jadi perdagangan di sana memang sudah berjalan sejak lama. Ada yang sistem tukar menukar, ada yang sistemnya dia tidak jujur atau bohong, mengurangi timbangan saat melakukan proses jual beli seperti pada video yang tadi. Kemudian kondisi politik sebelum Islam datang ke daerah Arab. Mereka memiliki rasa cinta berlebihan terhadap sukunya. Jadi mereka paling suka itu meninggi-ninggikan suku-sukunya. Mereka terpengaruh oleh 3 kekuatan politik. Yang pertama adalah Kekaisaran Nasrani Bizantium. Yang kedua adalah Kekaisaran
Persia. Kemudian yang ketiga adalah dinasti Himyar. Kemudian misi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sana adalah mengajak atau mengajarkan ketauhidan atau mengenal Allah pada masyarakat Arab jahiliyah. Pada masyarakat jahiliyah terdapat suatu kepercayaan berbagai Tuhan seperti menyembah berhala, dan setiap berhala itu memiliki nama masing-masing. Kemudian menyembah bulan, ruh, arwah nenek moyang, dan menyembah-nyembah pohon, menyembah bintang, matahari. Kemudian Islam datang dan membawa ketauhidan supaya mereka bisa beralih atau bisa mengalihkan kepercayaannya kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Hal ini bertujuan agar setiap manusia yang saat itu berada di sana berpikir dalam bertindak, sehingga ataupun karena setiap perbuatan yang kita lakukan ataupun yang mereka lakukan pada saat itu akan ada balasannya. Kemudian mengubah perilaku masyarakat jahiliyah ataupun masyarakat terdahulu di Arab. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan ataupun panutan ataupun bisa disebut juga akhlak yang terpuji. Kebiasaan tercela seperti berjudi, meminum khamar atau kita sebut dengan minuman keras saat ini, membunuh, dan lain-lainnya yang merupakan ciri khas masyarakat jahiliyah secara bertahap mampu dihilangkan. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat dan melindungi HAM pada saat itu karena dalam masyarakat jahiliyah terdapat tradisi perbudakan, yakni menguasai hak hidup orang lain. Sedangkan Islam mengajarkan semua manusia sama derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala derajat manusia itu sama. Kehadiran Islam mengangkat martabat mereka yang tertindas seperti duafa dan fakir miskin. Sekian video pembelajaran Bapak hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.